Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi saya di Madrasah Aliyah Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan 2, yaitu MAN 2, untuk memenuhi tugas mata kuliah Turuk Ta'lim Lughah Al-Arabiyah dan Wasail Ta'lim Al-Arabiyah. Beralamat di Jalan Pramuka, kilometer 6, Kompleks Manda, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur. Nah, pertama yaitu proses pembelajaran. Pendahuluan. Guru memulai pembelajaran dengan salam, penuh semangat untuk menarik perhatian dan menumbuhkan motivasi siswa. Nah, ini adalah salah satu metode yang bagus dalam mengajar. Kenapa? Karena ketika guru itu langsung memulai pelajaran dengan iftahu kutubakum, atau memulai pelajaran dengan memurojaah pelajaran langsung yang telah dipelajari dulu, itu tuh tidak membuat menarik mereka. Kita tarik dulu perhatian. Nah, ini adalah metode yang bagus, salah satu metode atau turuk yang bagus yang dilakukan oleh seorang guru. Agar apa? Agar suasana pembelajaran itu tidak kaku. Saat itu guru juga memberikan candaan-candaan ringan agar suasana kelas tidak terlalu serius, yaitu cair. Karena saat itu pembelajaran dilakukan siang hari, yang dimana siang hari itu siswa biasanya cenderung banyak yang capek, lelah, ya kan. Jadi guru memberikan metode yang bagus. Sekitar 10-15 pertama digunakan untuk apersepsi, yaitu kehadiran serta mengulang kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, setelah mujamalah, guru absen dan memurojaah pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya di minggu sebelumnya. Kalau nggak salah guru sedang mempelajari Al-Marafiqul Amah, ya. Nah, setelah memurojaah, guru memberikan pengantar mengenai materi baru dengan menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru juga mengajak siswa berdiskusi seputar topik yang akan diajarkan untuk mengetahui pemahaman awal mereka. Nah, lalu seorang guru ini, ini dari metodenya juga beliau yang ajarkan, menjelaskan singkat secara mujmal, secara global tentang pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah huruful jar. Ya, tentang huruful jar. Nah, dijelaskan secara global apa itu ini huruf jar. Terus bertanya juga, ada metode yang bagus juga yang ditanyakan adalah saling bertanya yang dilakukan oleh guru ini kepada muridnya. Ini membuat interaksi itu tidak hanya dari guru, tapi juga dari siswa. Metode yang dilakukan selanjutnya adalah saling bertanya juga, bertanya, menjawab, saling lempar pertanyaan. Apa itu huruf jar? Huruf jar itu apa aja? Seperti begitu. Harokatnya apa kalau isim setelah huruf jar itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, agar guru itu juga bisa menakar, oh kemampuan mereka sampai begini, oh berarti kebanyakan siswa di sini itu sudah paham, sudah ini nih.
Nah, ini menjadi tolak ukur standar bagaimana nanti gurunya akan memberikan materinya. Lanjut. Proses pembelajaran kegiatan inti. Guru melaksanakan pembelajaran huruf jar secara klasikal. Setelah mengajak kehadiran, guru menjelaskan topik dan memberikan motivasi serta candaan ringan. Guru mengajak siswa berinteraksi dengan pertanyaan seperti huruf jar, menjelaskan pengertian dan letak dalam i'rab. Nah, tadi sudah disebutkan. Ditanya-tanya tentang i'rab, dijelaskan kan i'rab. Kemudian siswa diminta membaca ayat Al-Quran dan mencari huruf jar di dalam, lalu menuliskan di papan tulis. Nah, sebelum itu mereka ini sebelum pembacaan ayat Quran, mereka ini diperintahkan guru untuk membuka buku di halaman tertentu. Lalu guru memerintahkan seperti ini. Coba kalian analisis huruf apa saja yang ada di dalam buku tersebut, ada di teks tersebut di halaman sekian. Nah, ini salah satu metode yang bagus, yaitu siswa disuruh menganalisis, disuruh bekerja. Lalu semua siswa membaca bukunya dengan analisis. Setelah beberapa menit, Pak Guru bertanya, apa saja yang kalian dapatkan? Lalu mereka para siswa memberitahu gurunya. Huruf jar di kalimat ini ada fi, ada ala, ada ilah, seperti itu. Setelah semuanya berakhir, lalu guru menyuruh salah satu murid, yaitu salah satu murid untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di ayat tertentu, di ayat sini. Nah, membaca Al-Quran ayat tertentu di HP kalau nggak salah saat itu. Lalu murid yang lain itu diperintahkan guru untuk mendengarkan dan menganalisis apa yang dia dari murid ini baca, lalu nanti akan menuliskan huruf jar di papan tulis apa yang telah mereka dapatkan. Nah, maka murid saat itu membaca Al-Quran. Nah, ketika membaca Al-Quran, ya kan, ketika membaca Al-Quran, suaranya ini, suara si mahasiswa ini jelas untuk orang-orang terdekatnya, akan tetapi kurang jelas untuk teman-teman yang duduk di bagian belakang. Nah, berarti di sini dibutuhkan sebuah media alat pembesar suara, yaitu mikrofon atau mic dibutuhkan. Akan tetapi saat itu juga tidak ada. Kalaupun tidak ada mic, harusnya seorang guru itu juga mempresentasikan atau menampilkan PPT di layar dengan LCD, dengan proyektor. Agar apa? Kalaupun si murid yang bagi semuanya tidak bisa mendengarkan dengan jelas, minimal mereka bisa melihat apa yang sedang dibaca oleh murid tersebut. Nah, jadi kurang dua, ya, ada kurangnya LCD, kurangnya mic, ya kan. Kalau ada, tidak harus mic besar, ya, mic yang kecil itu sudah bisa keras suaranya. Nah, setelah guru itu menyuruh, nah ini letak kitabahnya, letak tatwir maharatul kitabahnya di sini. Guru memerintahkan para murid menulis di papan apa yang mereka dapatkan. Nah, lalu mereka menulis di situ potongan jumlah yang ada huruf jarnya. Maka murid-murid maju menulis apa yang mereka dapatkan di papan tulis. Ada banyak banget di papan tulis tuh. Lalu guru meninjau dan mengoreksi tulisan siswa.
yaitu dilihati oleh guru tersebut ini sudah benar atau ini sudah salah, yaitu hurufnya dibahas satu-satu. Nah, berarti di sini ada namanya guru melakukan koreksi terhadap tulisan siswa. Nah, tulisan siswa. Jadi para murid juga tahu bersama, oh ini huruf jar, oh begini yang benar tulisannya, seperti itulah kira-kira. Nah, lalu proses pembelajaran evaluasi. Pada akhir pembelajaran, guru melakukan murojaah, yaitu pengulangan materi. Yaitu sebelum ditutupnya pembelajaran, guru juga melakukan evaluasi. Tadi belajar apa saja yang telah mereka lakukan, dengan menanyakan kembali pengertian huruf jar, letak dalam i'rab, dan contoh-contoh yang telah dibahas. Sebelum melakukan evaluasi juga guru menggunakan metode lagu, yaitu mereka menyanyi bersama agar pembelajaran itu lebih mudah diingat. Oh, pelajaran tadi tentang huruf jar, jadi mereka bernyanyi berhubungan dengan pelajaran tersebut. Nah, lalu tadi melakukan evaluasi ini, betul. Setelah evaluasi, ya kan, setelah guru membahas evaluasi, ini penjelasannya. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman siswa dan kemampuan mereka menyebutkan huruf jar dengan benar. Guru mengamati partisipasi dan ketepatan jawaban siswa sebagai penilaian pemahaman. Guru melakukan itu agar guru ini tahu murid ini sampai mana dia memahami pelajaran tersebut. Nah, jadi sudah apakah pelajaran disampaikan itu maksimal atau kurang maksimal. Nah, sekarang kita ke identifikasi masalah pembelajaran. Apa saja masalah yang ada di saat itu yang saya dapatkan? Pertama, kayak kurangnya perhatian siswa. Siswa kurang perhatikan, sibuk bermain HP dan jenuh karena pembelajaran siang hari dengan pencahayaan kurang. Pada saat itu siang hari, mendung lagi. Jadi seharusnya lampu itu dihidupkan. Terus juga harusnya seorang guru itu saat pelajaran memerintahkan mereka untuk tidak bermain HP, atau HP-nya dikumpul saja agar mereka fokus, kan? Seperti itu. Lalu yang kedua adalah lingkungan kelas kurang kondusif. Kebisingan kelas sebelah, kerapian kurang, dan perilaku siswa yang kurang disiplin, tidak memakai sepatu, berdandan, dan bercanda. Nah, yang saya temukan juga di situ adalah kebisingan dari kanan kiri kelas, yang mungkin mereka itu sedang jam kosong, itu menghambat juga itu. Terus kerapian kurang, di sekolah itu ada baju menggantung, ada sampah, botol plastik yang sedang dikumpulkan di kelas, di dalam kelas ada bercakan air kotor dah. Dan saat itu juga siswanya kurang disiplin, maksudnya gurunya ini kurang tegas gitu, gurunya kurang tegas. Ada yang siswa tidak memakai sepatu, mungkin habis sholat ya memakai sandal. Tapi sebagai guru yang baik harusnya menertibkan dulu sebelum mulai pembelajaran. Terus ada juga yang bahkan berdandan. Nah, harusnya gurunya itu lebih memperhatikan secara menyeluruh, jangan hanya depan-depan, karena yang saya dapatkan gurunya itu hanya memperhatikan yang di dekatnya atau di depan-depannya aja. Nah, terus juga ada yang bercanda, ada juga di situ murid yang sangat-sangat caper, ya kan, murid-murid yang sangat caper. Harusnya murid-murid seperti ini tidak bisa terlalu diperhatikan.
murid-murid seperti ini jangan malah dibanyakin dibercandain, gurunya malah banyakin membercandain. Akhirnya pembelajaran tuh tidak fokus ke situ, malah kemana-mana. Lalu sarana dan prasarana terbatas, ruang kelas sempit, kipas angin kotor, dan tidak ada mikrofon membuat suara bacaan siswa kurang jelas. Nah tadi muridnya sangat banyak, kalau nggak salah 30 berapa gitu untuk ruangan yang kecil itu, ya kan? Apalagi siang hari, kelasnya sempit, kipas anginnya kotor. Siang hari kipas angin kotor. Kipas angin yang kotor itu udara tidak segar dan kurang maksimal dalam bekerja kipasnya itu. Akhirnya anginnya keluarnya dikit dan panas, mendung lagi. Dan tadi tidak ada mikrofon, harusnya adanya mikrofon itu penting karena semua orang bisa mendengarkan. Lalu strategi pembelajaran kurang efektif, guru belum menerapkan strategi yang meningkatkan fokus dan motivasi. Penjelasan materi huruf jar dalam buku juga terbatas. Harusnya guru juga memperbanyak latihan-latihan, seperti buatkan teks yang di sini ada mengandung huruf jar ini, atau buatkan teks yang mengandung 15 huruf jar di buku tulis misalnya. Jadi banyak latihan-latihan. Gurunya sangat-sangat monoton dan malah justru sempat membahas tentang ilmu agama, padahal harusnya fokus dulu terlebih dahulu kepada materi, baru membahas mungkin bisa diselipin ilmu agama sedikit, seperti itu. Analisis masalah, kajian empiris, seperti kesulitan memahami huruf jar. Ada juga beberapa siswa itu seperti kesulitan memahami pelajaran huruf jar, terlihat dari rendahnya partisipasi. Ya tadi, tidak semuanya siswa di kelas tersebut bersemangat. Beberapa orang-orang yang pintar dan peduli saja yang antusias dengan pembelajaran tersebut. Terus kedua, kondisi kelas tidak nyaman, tadi sudah sebutkan. Terus metode pembelajaran terbatas, sarana pendukung kurang memadai, tadi yang seperti perlunya LCD yaitu. Terus sumber belajar kurang konsumtif, buku teks umum belum berkaya pembelajaran serta menyebabkan siswa menghafal. Ya tadi guru harus memperbanyak lagi teks-teks yang ada huruf jarnya, terus murid disuruh menulis. Analisis masalah, menurut Abdul Hamid, pembelajaran tata bahasa Kuwait harus komunikatif aplikasi menggunakan unsur gramatikal, contoh penggunaan bermakna. Nah itu permasalahan pembelajaran huruf jar dipengaruhi oleh faktor internal, kurangnya fokus, dan eksternal, metode pengajaran, lingkungan, sumber belajar. Diperlukan pendekatan alternatif dan kontekstual untuk meningkatkan pemahaman siswa. Itu. Nah ini telaah teori dan rekomendasi solusi. 1. Pemahaman struktur bahasa. GTM menekankan penguasaan tata bahasa dan terjemahan. Siswa perlu memahami fungsi gramatikal huruf jar untuk membangun kemampuan kitabah yang benar. Ya betul. Guru sudah bagus dalam metode pengajarannya di dalam penerjemahan. Sering saat itu yang digunakan adalah metode terjemahan. Apa artinya ini dikasih tahu, atau siswa yang ditanya ini artinya apa, kalau salah habis itu baru dibenarkan, dikasih ini terjemahnya itu ini anak-anak. Penerjemahan konteks, penerjemahan kalimat ayat dengan huruf jar memperkuat makna dan kosakata sejalan dengan GTM yang fokus pada struktur dan makna. Harusnya saat itu guru tidak hanya menyuruh
siswa itu menuliskan huruf jar, tapi guru juga menjelaskan artinya ini di ayat Al-Qur'an ini artinya ini ayat ke sini artinya ini. Nah, huruf jar di sini artinya ini. Nah, jadi murid tuh paham juga yang dibaca temannya ini. Nggak sekedar cari huruf jar apa ya, cari huruf jarnya apa ya, fi'ala ini enggak. Harusnya guru juga menjelaskan arti ayat tersebut. Lalu juga komunikasi dan penerapan pendekatan komunikasi mendorong penggunaan bahasa dalam situasi nyata. Siswa menerapkan analisis huruf jar dalam bentuk menulis dan berdiskusi. Nah, ini kurangnya metode, salah satu metode yang digunakan guru, kurangnya diskusi. Ia memang melemparkan pertanyaan, tapi pertanyaan saya tidak cukup, harusnya dibentuk juga per kelompok agar mereka bisa berdiskusi begitu. Nah, berarti salah satu kekurangan dari metodenya. Lalu selanjutnya interaksi dan lingkungan. Suasana belajar, interaksi dan nyaman, pencahayaan cukup, kondusif, meningkatkan keterlibatan kepercayaan diri siswa. Tadi kembali lagi ke sekolahnya, kelasnya kurang pencahayaan, harusnya lebih diterangin. Solusi berbasis masalah dan potensi siswa. Strategi interaktif, gunakan games, diskusi atau tanya jawab cepat untuk meningkatkan keaktifan siswa. Tanya jawab sudah, cuma games dan diskusi itu belum. Nah, harusnya diadakan seperti itu biar dia bosan. Lalu ada suasana kelas nyaman, nyalakan lampu, juga jaga kebersihan, tetap ulang posisi duduk untuk fokus belajar. Ya benar. Ketiga, disiplin dan etika belajar. Tegur siswa yang berisik, ingatkan penggunaan HP dan tegaskan aturan berpakaian. Itu sangat benar. Banyak siswa yang berisik tapi gurunya tidak menegurnya. Ini kesalahan. Akhirnya gurunya itu bisa diremehkan karena gurunya santai kita canda aja, padahal itu tidak benar, harus ditegur. Keempat, penguatan materi, perkaya penjelasan dengan contoh dari kitab nahwu, artikel atau ayat Al-Quran. Nah, betul. Jadi medianya bukan hanya buku bahan ajar aja, harus juga guru tuh mengasih misalnya lembaran nahwu, qawaid nahwu, atau dibukukan artikel bahasa Arab, atau menjelaskan tafsir Al-Quran yang maknanya ini, artikel bahasa Arab atau apa. Biar memperkaya. Jadi sumber ajarnya bukan hanya dari buku paket tadi. Karena ini bahasa Arab, maka perlu juga seperti lembaran kaidah nahwu. Ini nak belajar huruf jar seperti ini. Jadi paham, bukan hanya secara umum tapi secara tafsil detail. Yang kelima adalah aktivitas penyegar. Siapkan ice breaking atau humor edukatif agar siswa tetap semangat di siang hari. Ya betul, karena ini siang hari harusnya ada sisi ice breaking atau istirahat sebentar lah, biar tidak jenuh dan capek. Lalu arahkan pertanyaan relevan, latih siswa bertanya hal-hal yang berkaitan langsung dengan materi untuk diskusi fokus. Loh, malah yang terjadi siswa bertanya dengan hal-hal yang tidak penting dan guru menanggapinya itu salah satu kesalahan. Nah itu, sudah habis. Jadi media yang dipakai saat itu adalah papan tulis, tentu saja buku paket sebagai bahan ajar, dua ini, dan juga HP digunakan untuk mereka menganalisis ayat Al-Quran yang dibaca temannya tadi apa saja. Nah, mereka menganalisis. Papan tulis mereka menuliskan huruf di situ kan. Terus metode yang digunakan tadi seperti tanya jawab, metode penerjemahan, terus ya seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf atau ada pemahaman yang
kurang jelas saya minta maaf. Semoga menjadi ladang jariah amal saya. Saya tutup pembelajaran saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.